Halo guys, kita ketemu lagi di podcast Skena GP Kulik yuk. Oke, kayaknya itu udah lama banget nggak ketemu nih. Kita kayaknya agak sibuk sih memang GP-GP kita ini sekarang ini. Jadinya ini baru sekarang kita jalanin podcast lagi untuk selanjutnya. Mungkin teman-teman yang udah nonton di sebelumnya kita sudah mengundang Vikaris Ian. Tapi sekarang untuk kali ini pasti penasaran siapa nih di sebelah kiri saya. Oke, untuk kali ini adalah sosok yang cukup dikenal tapi mungkin masih kalangan GPB Kartika Sejahtera kali ya yang dikenal. Iya. Tapi nanti teman-teman bisa tahu siapa nih orang yang ada di sebelah kiri saya. Kita perkenalkan di sini ada Kak Vanessa. Gimana kabar Kak Vanessa, sehat ya? Sehat. Kak Vanessa dengan nama lengkap yang saya dapat di Google sini saya di Google. Itu Kak Vanessa Kristi Muntuan. Lahir di Bogor, Kak Vanessa. Emang asli Bogor atau gimana lahir di Bogor? Enggak ya? Lahirnya aja sih. Lahir di Orang Bogor, tua, cuma lahir aja ya? Iya, bukan Bogor. Oke, lahir di Bogor 4 Januari. Boleh disebutin nggak sih tanggal lahirnya? Nggak apa-apa? Boleh. Oke. Biar teman-teman siapa tahu ada yang mau kenal lebih dalam ya. Kak Vanessa ini lahir di Bogor 4 Januari 2002. Berarti usianya sekarang masih 23 tahun, masih muda banget Kak? Iya. Masih muda banget, oke. Dan Kak Vanessa sendiri, ini gue kasih tahu sebenarnya Kak Vanessa adalah Ketua Gerakan Pemuda GPB Kartika Sejahtera. Di periode baru sekarang ya Kak? Baru sekarang. Baru, oke. 2023. Di 2027. Oke, jadi satu periode ke depan Kak Vanessa memimpin GP Kartika Sejahtera nih guys. Kalau teman-teman Kartika udah pasti tahu, mungkin teman-teman yang Mupel Jabar gue yang lagi nonton, ini dia nih, Ketua GP kita, Kak Vanessa. Dia adalah pengurus juga sebelumnya, Kak Vanessa pernah jadi sekretaris ya Kak ya? Iya, betul. Jadi sekretaris GP di periode 2023-2025. Oke, 2000, boleh satu periode yang ke belakang ya? Iya. Dan sekarang naik jabatan nih guys, di Ketua GP Gerakan Pemuda Kartika di tahun periode sekarang 2025 sampai 2027. Oke Kak Vanessa, tapi selain di GP, Kak Vanessa nih sibuknya apa nih, pelayanan apa lagi nih? Di Pelkat atau di mana? Di Pelkat PT sih. Oh, pelayanan di Jadi PT, kakak oke. lain. Kakak lain PT ini dari tahun berapa nih Kak? Kalau misalnya masuknya baru kayak pendamping-pendamping itu dari tahun 2022. 2022, akhir, oke. terus baru diteguhkannya 2023. Jadi kakak Oke, lain. berarti di 2023 sampai seterusnya lah ya Kak, semoga aja diamini ya. Karena kan tidak ada limit kalau nggak salah ya, kalau jadi pelayan PT ya. Iya. Kakak, berarti pelayan PT sekaligus pengurus Gerakan Pemuda. Iya, betul. Oke, gila ini pengalamannya di GPIB cukup menarik ya. Masih muda tapi Kak Vanessa sudah punya banyak job desk di gereja nih Kak. Tapi sebelumnya Kak Vanessa memang suka di selain organisasi gereja nih Kak, kita biar kenal lebih dekat ya sama Kak Vanessa. Boleh. Kalau selain organisasi gereja tuh Kak Vanessa sebelumnya udah pernah di mana lagi nih? Mungkin organisasi luar atau organisasi apalah gitu yang pernah coba? Kalau di kampus, Prokris pernah. Rohani Kristen, oke. Terus kalau misalnya di masyarakat di Karang Taruna pernah. Pernah juga, oke. Berarti cukup sudah banyak pengalaman ya Kak ya di organisasi. Karang Taruna, di kampus juga, oke. Nah, ngomongin kampus. Ini siapa tahu teman-teman pengen tahu nih Kak Vanessa kuliah di mana. Siapa tahu ada yang teman-teman yang satu kampus nih lagi kenal juga gitu, atau mungkin ternyata Kak Vanessa kakak kelas gue nih, atau mungkin juniornya bahkan. Di mana sih Kak kuliahnya kalau boleh tahu nih Kak? Aku kuliahnya di Stikes Swedia Dharma Usada Pemulang. Dia kayak satu yayasan sama Unpam. Oh, oke. Iya, yayasan Ini kesehatan. apa namanya tuh kalau SMA-nya ada ya Kak ya? Sasmita ya, SMK, oke. Dan di situ Kakak ambil jurusan apa nih Kak? Jurusan keperawatan. Oke, perawat. Siapa yang mau dirawat nih sama Kak Vanessa? Boleh. Keperawatan. Kenapa nih ke-trigger Kak Vanessa akhirnya memang pengen jurusan perawat? Memang dari SMA-nya, SMK atau apa? Memang dari pengen? SMK sih udah SMK? keperawatan. SMK perawat, oke. Ya. Akhirnya mengambil kuliah juga di perawat. Keperawatan. Apa tuh yang bikin Kak Vanessa, waduh ini perawat kayaknya asik nih. Karena pelayanan juga sama kayak di PT, GP atau gimana tuh? Siapa tahu kan berkaitannya. Rasanya kalau misalnya dilihat-lihat, kalau ngerawat orang tuh kayak senang aja gitu. Kayak ada kepuasan hati kayak menolong orang gitu. Oke, waduh.
Ini Tapi kayaknya sebenarnya dari latar belakang keluarga juga nggak ada sih nggak ada. yang kesehatan. Orang tua nggak ada yang pengen atau aja dari siapa diri gitu, sendiri. tante, om gitu nggak ada Nggak yang ada. nggak ada yang di dunia perawat. Nggak Oke, ada. dunia kesehatan. Berarti ini kayaknya berkesinambungan banget antara kan ini pelayanan juga ya, pelayanan kesehatan, terus pelayanan dalam Tuhan gitu kan. Ini pelayanan banget sih. Keren dunia kesehatan. Padahal gue sendiri nih Kak, dulu pengen cuman kayaknya takut ya, takut sama orang-orang sakit atau orang kecelakaan atau apa, udah takut banget lah kayaknya. Jadi kawannya keren sih di dunia di perawat. Tapi kalau saat ini udah lulus atau masih lanjut ini lagi? Udah lulus S1, Mm-mm. terus sekarang lagi lanjut profesi. Oh profesi? Iya. Oh iya ada Biar nurse. dapat STR. Iya bisa nurse kerja. ya, Iya, nurse ya. Oke, masih lanjut profesi. Oke. Berarti kesibukan masih sibuk di perkuliahan lah ya Kak? Iya. Untuk saat sibuk ini? full di rumah sakit sih kalau profesi ini. Oh jadi udah langsung full. Jadi kayak Langsung magang turun. gitu atau gimana Iya, tuh Kak? betul kayak magang gitu. Oh mirip-mirip magang. Oke. Nah berarti kita untuk kesibukan Kak Vanes itu kuliah. Berarti kalau untuk di nurse itu nggak sambil kerja ya, hitungannya cuma magang aja ya? Iya magang kayak Magang ya, jadi ya sambil di saat setelah selesai itu baru nanti bisa kerja yang memang formal gitu ya di rumah sakit. Tapi emang keinginannya ini nggak sih Kak? Emang harus banget di kesehatan? Maksudnya kan ada juga teman-teman saya nih Kak, kayak dia di perawat tapi dia pengennya, wah kayaknya enggak deh, enggak di perawat lagi. Walaupun dia lulusan S1 perawat gitu. oh di luar jalur gitu maksudnya. Enggak, tapi kalau Kak Vanes gimana? Pengennya di perawat juga Pengen tetap? di perawat sih. Oke, berarti puji Tuhan, ini benar-benar melayani nih guys. Keren. Itu tentang pribadi ya Kak. Kayaknya kita karena Kak Vanes adalah seorang ketua GP, seorang ketua GP, kita harus lebih mendalam nih. Teman-teman pasti penasaran kan? Awal mulanya nih Kak Vanes terlibat dalam gerakan pemuda atau sebelum Kak Vanes dari ini deh. Sebelum Kak Vanes tuh jadi pengurus. Emang segitu aktifnya Kak Vanes dari mungkin kan setelah katekisasi ya Kak ya? Katekisasi waktu itu kelas berapa? SMA atau udah lulus kateknya? Kalau katekisasi sih harusnya kelas 2 Kelas 2 SMA ya? Nah dari Penting situ udah nih 17 tahun. udah ada niatan belum sih? Kayak gue pengen banget jadi pengurus nih. Atau belum nggak ada ya? sama sekali Nggak ada sih, sama belum sekali. Tapi udah rajin tapi tetap di gerakan pemuda? Puji Tuhan, ibadah lumayan. Rajin lah ya. Soalnya gue dulu nggak terlalu rajin kan. Tapi keren. Rajin dan akhirnya awal terlibat akhirnya jadi GP itu gimana Kak? Jadi akhirnya wah pengen jadi pengurus apa memang karena dipilih teman-teman atau ada niat dari hati? Boleh dijelasin nih sama teman-teman siapa tahu. Jujur aja, boleh jujur nih ya. Boleh jujur nih gimana boleh. Sebenarnya dipilih sih ini, bukan dari kemauan hati. Dipilih jangan- sama teman-teman? Iya, voting gitu. Voting oke. Tapi dan akhirnya kepilih. Tapi awal-awal gimana tuh? Berat nggak atau mungkin nolak atau gimana? Awal-awal sih kayak berat gitu, kayak aduh tugas tanggung jawabnya nambah nih. Iya, Terus kayak iya. belum tahu kan kayak harus apa gimananya. Oke. Tapi akhirnya ternyata dijalanin nih? Dijalanin, puji Tuhan. Bisa lah ya, bisa. Oke. Tapi kalau ada nggak sih Kak, di saat Kak Vanes kan jadi ketua nih, ketua GP yang lingkupnya memang lumayan luas ya, Gereja Kartika Sejahtera ya. Yang memotivasi Kakak nih, akhirnya Kakak terima dengan hasil voting lah, bisa dikatakan. Akhirnya oke deh. Suara lah ya. Ya, hasil suara dari teman-teman nih, kompak. Akhirnya oke Kak Vanes jadi ketua GP. Apa sih yang memotivasi Kak Vanes nih untuk melayani sebagai ketua yang memotivasi akhirnya oke deh gue ambil gitu? Apa ada nggak? Pertama sih karena teman-teman udah memilih, berarti udah percaya nih tugas tanggung jawabnya kalau misalnya aku yang pegang. Jadi dengan tugas tanggung jawab itu ada gerakan dari teman-teman juga yang dukung. Akhirnya ya bisa gitu. Akhirnya ambil lah. Oke nih kayaknya teman-teman juga udah ngiyakinin Kak Vanes juga ya. Nah kalau menurut Kak Vanes sendiri kan udah diberikan suatu kepercayaan di ketua GP dan arti pentingnya peranan GP nih Kak. Nih saya gue kayaknya jangan saya ya, kayak kaku banget gue deh. Gue lu aja kayaknya. Kayak biar kita sama-sama masih muda soalnya. Oke. Jadi gue sendiri pernah dulu Kak ngalamin proses di mana anak-anak GP ini
sebenarnya emang agak sulit nih di generasi pemuda tuh biasanya agak sulit karena kita adalah proses dewasa ya, dari remaja ke dewasa. Ini memang sulit banget nih ngumpulin anak-anak kan. Kayaknya sampai sekarang juga begitu ya, kesulitannya di situ. Padahal itu ada peran penting justru pemuda itu sebagai tiang dari gereja. Yang gue alamin sih gitu sih kayak. Nah, pentingnya tuh seberapa penting sih kalau menurut Kak Vanes peran gerakan pemuda ini buat kemajuan gereja kita gitu? Kalau menurut gue sih kalau pemuda itu penting banget. Penting banget, iya. Masalahnya kan kita dari namanya aja nih udah gerakan pemuda. Berarti kita nih yang bergerak untuk kemajuan bagi gereja kita terutama ya. Iya, gerakan Jadi pemuda. kalau misalnya dari mudanya nih udah aktif, rajin, mau bergerak, pasti nanti sampai tuanya juga pasti lanjut ya, pasti. lanjut. Kemungkinan besar bakalan tetap aktif ya. Iya. Tapi tantangannya apa tuh? Ada pasti dong kan tantangannya nih. Apalagi Kak Vanes sebelumnya udah jadi sekretaris, terus akhirnya jadi ketua kan udah cukup lama ya, berarti sekitar 3 tahun lah ya Kak. Dari 2002. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ya. Tantangannya apa nih yang Kak Vanes hadapin? Untuk yang paling besar banget dalam memimpin teman-teman gerakan pemuda. Apa tuh tantangannya apa aja? Pastinya kalau gue sendiri sih ngerasain ya kalau jadi pemuda ini kayak banyak nih yang mau diinginin. Entah ada acara ini, acara itu, mungkin ada tugas tanggung jawab yang lain, mungkin teman-teman juga untuk memanage waktunya juga mungkin sulit susah. Ya? Soalnya ada yang sekolah, ada yang kerja. Iya betul. Itu tantangannya berarti untuk kumpul ya? Kumpul ya. Kumpul ibadah. Kan beda-beda ya. Iya. Terbangnya masing-masing beda. Tapi jauh ini kita Gerakan Pemuda Kartika mungkin teman-teman pengen tahu ya. Ibadahnya tuh hari apa sih Kak? Kalau di Kartika Sejahtera GP-nya itu setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jam 7 Pasti malam. berat banget kan Nah, anak itu muda dia. di malam minggu. Iya. Jangan-jangan anak-anak muda yang mau ngedate deh kayak mau ngedate. Aduh. Ini kayaknya lebih berat ketemu ini nih, apa namanya, pacar ya kan atau gebetan gitu. Waduh, itu kayaknya berat banget. Apa nggak ada apa ya? Mungkin hari lain gitu Kak yang bisa bikin supaya teman-teman bisa ngumpul gitu? Hari lain udah pernah juga tapi ada beberapa juga yang kerja gitu. Oh, semuanya agak sulit ya. Berarti tergantung dari diri sendiri berarti. Dari diri sendiri. Oke. Benar. Dan gimana nih yang kalau misalkan Kak Vanes sudah apa namanya? Pasti cari cara nih buat teman-teman biar bisa aktif. Nah, ada nggak sih cara yang udah dilakuin biar supaya mereka tuh mau, ayo kita GP lagi nih, kita aktif lagi nih rame-rame? Ada beberapa udah kayak berjalan kayak GP beraktivitas. Jadi kita ngumpul bareng, kita tentuin nih mau apa, kegiatannya. Entah olahraga, atau kita masak-masak, atau kita sharing-sharing. Dan itu kita juga nentuin harinya bareng-bareng. Dan puji Tuhan waktu itu pernah, dan banyak sih. Banyak kalau kegiatan. Itu setiap berapa minggu sekali atau? Waktu itu di programnya sih 3 bulan sekali. Cuman karena balik lagi ke kesibukan masing-masing. Iya, 3 bulan sekali juga belum tentu ya. Iya, belum tentu. Itu beraktivitasnya kayak ngumpul lah ya, main musik bareng atau apa gitu. Main musik bareng, makan-makan. Bakar-bakar ya. Walaupun nggak harus, jadi bakar-bakar nggak harus malam tahun baru guys. Iya, betul. Bisa buat ngumpul ini, mungkin buat ini sharing buat teman-teman juga ya di Gerakan Pemuda Gereja masing-masing. Siapa tahu ada yang pengen tahu juga caranya gimana sih, karena kayaknya ini problem dari semua gerakan pemuda kan pastinya. Kayaknya se-GPIB kayaknya begitu ya. Kayaknya. Atau bahkan bukan gereja GPIB aja ya, kayaknya semuanya agak sulit sih. Tapi ini mungkin tips-tips ya Kak. Iya. Bisa saling sharing lah kita di sini biar GP tuh udah fondasi gereja dan kita harus erat nih, kumpul nih rame-rame gitu ya. Nah, itu tips-tipsnya. Ada lagi nggak tips lain Kak selain itu? Paling gitu ya. Tips lain ya paling ngumpul-ngumpul ya, dipersering ya. Ngumpul-ngumpul sama ya itu tadi dari diri sendiri sih ya Pak. Iya sih, paling penting benar. Kita kembali ke diri sendiri masing-masing. Guys. Nah, kalau untuk ada nggak sih Kak Vanes pengalaman yang paling banget berkesan, yang paling wah ini kayaknya berkesan banget, baik itu mungkin itu bisa bikin senang atau sedih atau apa gitu yang paling berkesan nih selama 3 tahun ini di GP, ada nggak? Berkesan. Atau momen apa nih, kegiatan apa gitu atau gimana? Ada nggak sih? Walaupun belum lama sih, tapi pasti ada lah satu momen atau apa gitu yang paling berkesan banget.
Paling berkesan saya sampai sedih atau sampai bahagia? Bebas, atau apa mau nih? sedihnya boleh, bahagianya boleh, atau bahagia dulu deh, biar ini kan kayak ini ya, kayak di podcast-podcast lain. Yang bahagianya dulu deh, yang senangnya apa tuh? Sederhana aja sih. Kalau Sederhana. misalnya banyak yang datang ibadah GP tuh kayak seneng aja gitu, artinya kayak Banyaknya berapa nih Kang? oh banyaknya. Banyaknya kuotanya banyak kayaknya beda-beda ya tiap Yang orang ya? biasanya atau yang paling Biasanya banyak nih? standarnya berapa? Standarnya kalau GP itu berapa sih di Kartika? Kalau di Gak apa-apa ya, Kartika bongkar dikit ya guys. standarnya ya boleh. Standarnya 10 orang ada? 10 orang. 10 orang udah kadang- standar ya? Iya 10, ya nggak sampai 15 lah itu standar. Kalau paling banyak nih selama Paling banyak- Kavanes jadi pengurus? Hampir 30, 35. Waduh, 30 tuh lumayan sih, lumayan banyak. Itu gimana tuh? Itu kesannya ada tuh di situ. Paling berkesan di situ. Ya di situ sih. Paling- Maksudnya sederhana aja. Yang penting iya, banyak iya. yang datang kayak wah banyak nih kali ini nih. Kayak mungkin lagi pada Kosong hatinya ya? tergerak kosong gitu. Mungkin gara-gara libur sekolah kali ya. Iya bisa jadi sih ya. Kalau untuk yang ini, sedihnya ada nggak? Sedihnya kayak, aduh kayaknya nih nggak apa-apa sih kita sharing aja sih di sini. Ada nggak? Sedihnya ya itu tadi. Kalau misalnya yang ibadah sedikit atau pada nggak aktif atau boleh nih jujur Nggak apa-apa, boleh nama jujur, nih. nggak apa-apa. nggak Tapi apa-apa. kita nggak sebut nama aja. Iya, Pokoknya iya nggak perlu. adalah nggak perlu. orang. Ada Maksudnya anggota GP. kayak anggota GP yang maksudnya dalam ibadah gitu. Hanya dimintain tolong kayak jadi sebagai liturgus kan itu tugas tanggung Yes, jawabnya. ya pasti. Itu semuanya Iya. bisa lah dapat jatah ya. Nah, pas ditugasin di minggu selanjutnya dia nggak datang. Oh, mungkin deg-degan kali kan? Iya mungkin ya. Malu. Dan minggu selanjutnya juga kayaknya nggak datang lagi. Jadi kan dari kita sendiri, maksudnya sebagai pengurus salah satunya bingung nih mau nunjuk siapa lagi gitu Iya, ya. Maksudnya kalau nggak belajar juga dari sekarang mau siapa lagi gitu. Iya. Ini teman-teman bukan ini dari harus kita. dinotis nih, teman gerakan pemuda. Kalau misalnya ada, ya cuma liturgos harusnya kayaknya nggak terlalu sulit ya. Kecuali jadi pelayan firman kali Kak ya. Nah, itu mungkin berat ya. Kayak liturgos cuma Itu tinggal berat baca. banget. Oke, baca briefing sedikit. Kayaknya harusnya nggak sesulit itu ya. Harus semangat ya, teman-teman gerakan pemuda GPIB, Kartika, pas khususnya atau yang lain juga. Nah, Kak Vanes, ada nggak sih kayak ini kan Kak Vanes sudah jadi ketua, ada mungkin visi misi ke depan yang Kak Vanes tuh pengen nih, kayaknya GP Kartika ini harus kayak gini nih. Ada nggak? visi misi Kira-kira atau mungkin planning ke depan nih. Planning selama program ya gitu. program boleh, visi misi boleh, yang paling simpel program lah. program. Oke, boleh. Dalam 2 tahun setengah ya satu periode ya. Berapa bocoran aja nih? Atau semua Terserah Kak program? Vanessa sih. Kak Vanessa mau bocorin sedikit atau mau bocorin semua silakan, nggak apa-apa. Oke, yang Apa sih pertama kira-kira sih, nih visi misi ke depan? kebetulan dalam waktu dekat ini kita ada program Bible Camp. Oh, Bible Camp itu rencana di beberapa bulan ke depan, nggak usah disebutin lah, kayaknya nanti Iya, beberapa buat bulan ke surprise depan. lah beberapa pokoknya bulan ke nggak depan. marketing. Oke. Ya, betul. Khusus GPIB Kartika aja atau gabung? Terutama sih untuk GPIB Kartika Sejahtera, cuman kalau misalnya beberapa gereja yang mau gabung, boleh. Boleh juga. Boleh Oke, juga. oke. Nanti tetap ada HTM ya kayak. Iya, pasti. dong, ya. Karena nggak semuanya kita bisa di backup gereja kan pasti Iya, ya. betul. Kita saling lah, namanya kegiatan dari kita untuk kita. Iya. Tuh. Ada lagi kegiatan ke depan yang paling jauh nih, misinya ke depan apa nih? Paling jauh Sebelum pengurus berikutnya gitu atau gimana? ada sih kita. Mimpinya apa sih gitu? Kita kayak berbagi berkat bukan hanya untuk di dalam gereja tapi di luar. Kita ada rencana program. Ini kita kayak gabung sama Plakat PT sih. Oh, apa? Sahur on the road atau apa? Oh, bukan ya? Bukan. Bukan, Oh, gimana? bukan, Atau bukan. buka puasa bersama kan kita berbagi juga kan? Iya sih, bener Iya juga kan, sih. bisa juga kan kita di GPB ada germasa nih, gereja dan masyarakat. Itu bisa, cuman saya pikir itu ya. Tapi ini benar ke masyarakat, cuman lebih ke orang-orang yang di apa ya sebutannya ya? Panti asuhan. Bukan di penjara tapi kita Oh, kayak oke. Natal bersama. Natal bersama teman-teman yang ada di apa namanya? Balai Permasyarakatan. Nah, bahasa kerennya apa sih? Balai Pemasyarakatan. Iya, lembaga pemasyarakatan. Nah, kegiatan visi kedepannya tadi rencana mau berbagi sama teman-teman di lembaga permasyarakatan. Nah, itu berarti ada ibadah, ada ya Ibadah. ya ramah tamah kita Iya, makan-makan kebersamaan. gitu kebersamaan. Tapi itu jarang sih kan emang. Iya memang. Keren. Kalau kita bikin kayak di panti asuhan, mungkin udah banyak ya panti Iya. asuhan, panti jompo atau mungkin di itu sih kurang lebih panti asuhan, panti jompo sih benar-benar.
Nah, kalau untuk apa namanya? Nah, berarti untuk misi kedepannya itu ya, Kak? Harapannya nih. Ya Kalau harapannya bisa sih tetap terlaksana lah ya. tetap terlaksana. Oke, mantap, mantap. Nah, kayaknya kita sedikit tarik ulur nih, maju mundur dikit. Kalau dari tadi kan kita udah ngomongin pelayanan Kavanes di Gerakan Pemuda nih, pelayan. Kalau sebenarnya mulai pertama kali di pelayanan itu dari usia berapa, Kak? Dari usia SMA. SMA itu ya paling 17 tahun. Enggak. Atau sebelum katek 3 siapa tahu. tahun yang ya. Sebelum katek Sebelum jangan-jangan kan katek. ada juga kan orang yang sebelum katekisasi udah wah nyoba nih bantu-bantu di PA atau apa gitu. Nah, enggak. Kan kalau di GPIB tuh kalau misalnya jadi pelayan gitu Harus harus ini ya. 5 tahun Iya, jedanya. oh iya ada Tapi peraturan ya. waktu itu gue itu kalau nggak salah 4 tahun jedanya. Berarti 17, 21, 20-an lah, 20, Oh, 21. itu apa namanya? Proses awal bener-bener start awal di pelayanan ya Kak ya. Ini kita terlepas dari kita bahas yang GP tadi ya. Iya. Nah, kalau selama Kakak melayani di oke, kita tadi kan udah bahas GP, kita di PT lah misalnya. Kakak pertama kali di PT ya? Iya, betul. Nah, ada nggak sih tantangan atau trigger terbesar dalam Kakak melayani di Persekutuan Taruna? Tantangan terbesar. Atau mungkin yang buat Kakak tuh sempet, waduh kayaknya gua nggak sanggup deh, atau gua kayaknya ngedown banget deh. Mental hurt banget gitu ya, kayak anak Gen Z kan gitu. Atau ada nggak sih? Pastinya ada sih. Apa tuh yang ke-trigger? Ada nggak sih tantangannya? Tantangannya kan kalau misalnya jadi kekalayan kan berarti sebagai contoh juga dong bagi mereka gitu. Ditambah umurnya yang jedanya belum terlalu jauh. Jauh, betul. PT Jadi untuk maksimal berapa sih? PT 16 ya palingnya? kalau maksimal ya 16 17 tahun, kan dia 17 harus ya udah katek sih katek harusnya. ya. Iya, maksudnya dalam umur yang segitu dan gue sendiri masih umur segini. 20-an waktu itu ya, 20 tahun dia ya. Jadi kayak harus menjadi contoh yang benar-benar mereka itu bisa mengikuti dengan yang baik-baiknya aja gitu. Iya. Jadi kayak penyampaiannya juga harus yang sesuai sama di umur mereka tentunya. Untuk mencari kata-kata itu yang sesuai mereka pahami tuh kayak jujurly waktu itu sulit. Oke. Jadi kayak apalagi ya benar ya selisih usia tuh cukup usia teruna itu kan rentan ya, rentan yang remaja. lagi Lagi jati diri. gitu. Betul. Apalagi kita sebagai pelayan harus punya sikap dan ya jadi ini ya sorotan ya kayak. Nah, kita harus bisa lebih baik juga gitu kayaknya gimana gitu ya. Beratnya di situ kali kayak. tuh. Oke. Nah, dalam pelayanan nih Kak, pasti nggak mungkin Kak Vanes nggak punya barometer. Iya, atau sosok di balik semangat Kak Vanes menjadi seorang pelayan. Ini boleh orang luar itu mungkin misalnya pendeta mana atau gimana atau siapa gitu. Siapa sih sosok yang memotivasi Kak Vanes atau mungkin keluarga sendiri bisa jadi kan? Ada nggak sih yang wah kayaknya gue harus kayak dia nih. Makanya jadi kayak wah gue jadi pelayan nih. Ada nggak sih sosok yang bener-bener kayak jadi panutannya Kak Vanes. Boleh orang lokal kita atau siapa nanti kan kita kasih tahu siapa orangnya. Nggak apa-apa. Panutan siapa ya? Yang bikin Kak Vanes jadi oh iya kayaknya gue jadi pelayan deh gitu. Kan dulu Kak, boleh cut dulu nggak sih? Iya nggak apa-apa. Jujur belum pernah kepikiran sih. Belum kepikiran. Siapa ya? Belum ada. Kalau ya nggak apa-apa sih. Kalau untuk sosok kan nggak semua orang punya punya orang pengen jadi siapa gitu nggak harus sih. Cuman maksudnya siapa tahu Kak Vanes ada sosok nggak ada sosok yang ke-trigger buat jadi pelayan. Nggak ada sih. Sebenarnya jadi kekalayan ini juga bukan dari keinginan hati. Oh jadi Sebelumnya, keceburu berarti? Iya keceburu. Jadi kayak atau mungkin pendeta siapa gitu Kak Vanes ngeliat nih, wah ini keren nih khotbahnya gitu nggak ada juga. Makanya jadi kayak trigger gitu nggak? Iya nggak ada. Nggak ada ya. Nggak apa-apa. Itu juga setiap orang kan karena pasti ada siap punya trigger, punya kayak wah ini panutan. Tapi ya ada juga yang memang udah dari hati berarti kalau gitu kan dari hati dan memang pengen supaya tetap tetap jalan deh. Gitu. Kayak jalan di pelayanan gue kayaknya oke di pelayanan nih gitu.
Iya, tapi kalau dipikir karena udah kecebur ya bahasanya. Nah, bahasanya kena jebur di pelayanan. Iya. Walaupun nggak terpaksa banget sih ya gitu. Iya, nggak terpaksa banget. Tapi akhirnya Tertarik ya dari hati jalanin maksudnya gitu. Ada sih yang kayak oh mau nih kayak gini keren gitu ya dilihatnya. Kayak Bu Pendeta Desi. Pendeta Desi. Itu Mungkin berapa teman-teman periode tahu yang lalu? Iya, itu Pendeta Desi, pendeta kita sebelum pendeta Herlin, pendeta Clara dan sebelumnya ya. Iya betul. Iya, itu pendeta di kita nih. Mungkin nggak tahu pendeta Desi, siapa tahu nonton video ini pendeta Desi Halo, ini pendeta jadi Desi. panutan nih katanya panutannya Vanes. Masih inget lah pendeta Desi ya, Vanes ya siapa? Jadi panutan ya mungkin dari cara dia khotbah ya yang Iya, asik, betul. yang mungkin bisa lintas generasi bisa diterima lah ya. Ya, Karena setiap pendeta punya cara masing-masing dalam berkhotbah betul pastinya. sekali. Oke, kayaknya kulikan kita sudah dalam juga ya secara pelayanan, secara pengurus gerakan pemuda itu sudah dalam banget dan kayaknya ini banyak banget ya yang gue dapat nih Kak tentang kakak di gerakan pemuda, kakak di di pelayan pelayan PT. Walaupun ini adalah kesibukan yang berbeda, tapi tetap bisa Kak Vanes jalanin ya. Itu keren banget. Sekarang kita masuk ke segmen pertanyaan cepat. Aduh, ini kayaknya seru nih. Pertanyaan cepat, jadi Kak Vanes di sini suruh nyanyi sendiri. Jawab aja pokoknya apa yang ada di kepala. Dan nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu sungkan. Tapi kalau memang ini pertanyaan cepat, seandainya Kak Vanes mau jelasin tentang jawabannya, nggak apa-apa juga. Tapi jawabnya harus cepat gitu. Jawabnya cepat, tapi mau kasih disclaimer gitu, boleh di disclaimer. Oh iya, karena gue gini gitu. Itu nggak apa-apa. Masih ada waktu, tenang aja. Oke, segmen pertanyaan cepat. Kalau kemarin kan segmennya pokoknya teman-teman udah nonton lah ya. Segmennya beda, kita tiap episode pasti punya segmen yang berbeda di sebelum akhir dari diskusi kita pada hari ini. Ya, oke. Kita masuk pertanyaan cepat. Pertanyaan pertama. Kopi atau teh? Teh. Teh. Suka teh ya, bukan kopi. Berarti Iya. nggak suka kopi-kopi kekinian. Ya karena lambungnya ya. Oh, punya riwayat lambung ya. Oke. Iya. Pertanyaan kedua. PT atau GP? Waduh berat nih ya. Ayo jawab dong Kak Vanes. PT atau Kalau GP? pilih dua-duanya gimana? Salah satu kan pertanyaan cuman. Ini nggak jadi masalah kok. Tenang aja ya, pelayan-pelayan PT nggak usah kesinggung ya. Atau teman pengurus GP nggak usah kesinggung kalau nggak dipilih. Ini masanya berat banget nih. PT atau GP? GP deh. GP, oke GP tetap. Pertanyaan ketiga, ini menyangkut sedikit agak pribadi nggak apa-apa ya. Kita biar lucu-lucuan juga. Waduh apa nih? Pertanyaan ketiga, balikan sama mantan atau ketemu gebetan baru? Waduh. Jawab Kak, ayo. Balikan Ini sama agak mantan. personal banget nih ya kayaknya nih. Siapa tahu ada mantannya. Ntar jangan ada mantan yang nonton ya. Ayo jawab, balikan sama mantan atau ketemu gebetan baru? Ketemu gebetan mantannya maksudnya yang lama atau Kan yang yang sekarang nih? mantan lama kan pasti udah pernah Oh, gitu gitu. aja dia. Ayo cepet Kak, ini cepet 1, 2, 3. Gebetan baru. Gebetan baru. Oh, ini berarti Kak Vanes tipenya tidak suka stok lama. Jadi teman-teman, aduh, kayaknya sorry banget nih teman-teman yang mungkin pernah pacaran sama Kak Vanes. Kak Vanes lebih milih gebetan baru daripada balikan sama mantan. Enggak, ini jokes saja ya. Iya. Oke, pertanyaan keempat, lebih pilih nggak bawa dompet atau nggak bawa HP? Ini buat anak muda susah banget juga susah lah ya. Kalau pergi nih, nggak bawa dompet atau nggak bawa handphone? Lebih baik. Nggak bawa dompet. Nggak bawa dompet, karena pakai handphone bisa QRIS. Betul. Ya, bisa QRIS, bisa transfer ya. Jadi nggak masalah ya nggak bawa dompet. Oke. Pertanyaan cepat berikutnya, Instagram atau TikTok? Instagram. Instagram. Nggak main TikTok berarti? Main, tapi lebih sering Instagram. Lebih sering Instagram. Oke. Berarti nggak suka TikTok yang zaman sekarang tuh apa gitu? Paling kalau sama teman aja. Oh, Kalau sendiri iya. kayak kurang aja gitu. Kayaknya aneh ya. Tapi banyak loh anak sekarang yang TikTokan sendirian. Bener juga sih. Oke, pertanyaan cepat berikutnya, pertanyaan ke-6. Pilih chat lama dibales atau cuma di-read?
Ayo, lebih. Sama-sama sakit hati gitu ya. Kak Vanes di chat lama dibalesnya atau cuma di-read lebih suka? Mending lama dibalas aja. Mending lama dibalas, pasti dibalas soalnya ya. Kalau cuma di-read kayaknya ini mah koran ya, di-read doang gitu. Nah, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Lebih milih, ini karena udah dewasa ya, ini kita pertanyaannya agak-agak ke, ada love story-nya. Lebih pilih punya pacar posesif atau punya pacar slow respon? Ayo. Waduh. Posesif atau slow Ini respon? posesifnya dalam hal apa dulu nih? Pokoknya posesif banget kan, Segala ada kan cowok yang macam nih. segala macam posesif, Oh, itu nggak pokoknya bisa cemburuan gitu. Atau yang slow respon, dia nggak posesif tapi dia balas chatnya tuh lama banget gitu. Karena dia sibuk mungkin gitu. Kalau sibuk kerja sih Cuek nggak lah. apa-apa Nggak sih. apa-apa ya, berarti lebih Iya, pilih slow yang respon boleh. slow respon. Oke. Dan ini pertanyaan cepat terakhir kayaknya deh. Ini orang GPB Kartika Sejahtera ini harus nonton ya. Ini pertanyaan cepat terakhir. Apa? Tapi jangan sakit hati dengan jawaban Kak Vanes, ini cuman gimmick dalam podcast. Pilih Kak Hesti atau Kak Rere? Waduh. Ini pilih dalam hal apa nih? Terserah dalam hal apa kayak pelayanan, pokoknya pilih Kak Hesti atau Kak Rere. Kak Hesti, Kak Rere nonton ya. Sulit sih ini. Sebenarnya panutan juga dalam PT. Dua-duanya ini, pasti kan kakak orang layan saya baik, ini. iya kan. Kak Rere kakak lain juga kan. Kak Hesti di PA dulu pernah kan, sama Kak Hesti Pernah. juga. Gak apa-apa, dalam hal apa? Pilih dong, gak usah sakit hati ya Kak Hesti, Kak Rere. Ini bercanda ya, bercanda. Kak Hesti atau Kak Rere? Pilih dulunya nggak boleh sekali lagi nih. Salah satu dong, salah satu. Ini biar seru, biar nanti ada siapa tahu jadi mereka jadi diskusi di belakang gitu kan. Waduh, sulit nih ya. Ini nggak ada yang salah jawabannya. Pasti Iya. pilih dua-duanya. Cuman yang mungkin dari dua orang ini yang paling asik atau paling bisa diajak diskusi, ngobrol atau apa gitu. Kak, siapa ya? Ini Gimana, jadi guys? bukan jawaban cepet dong ini. Iya, bukan jawaban cepatnya jadi lama nih. Sambil dulu guys. Pertanyaan terakhir. Coba diulang apa? Oke, pertanyaan terakhir ya. Langsung jawab ya. Iya. Kak Hesti atau Kak Rere? Atau. Oke, berarti ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau jawab. Kayaknya menjaga hati dari keduanya. Kak Hesti, Kak Rere, jangan lupa nonton. Berarti Vanes memilih semuanya karena dia dibesarkan dari pelayanan di PA juga jadi anggota PA lah ya. Kalau bukan pelayanan di PA belum pernah nyoba ya. Jadi pelayan PT, Kak Rere sebagai partnernya di pelayan PT, Kak Hesti juga adalah orang yang hebat dan pastinya Kak Hesti besok-besok gabung ya. Kita harus diskusi nih Kak Hesti nih, ngobrol-ngobrol di episode berikutnya, Kak Hesti. Oke, siap ya Kak Hesti ya. Oke, kayaknya banyak banget hal yang udah gue dapat juga buat Kak Vanes. Thank you banget waktunya, walaupun kita Sama-sama, agak Kak. mendadak ya podcastnya. Thank you banget atas waktunya, thank you banget buat masukan-masukan tentang sebagai pengurus GP, sebagai pelayan PT, buat teman-teman siapa tahu yang mau jadi pengurus GP itu nggak sulit ya, Kak. Nggak sulit banget lah ya, semua orang sebenarnya bisa jalanin Bisa. itu, pengurus GP maupun jadi ketua. Kayaknya teman-teman yang generasi yang baru nih, nanti siapa tahu kepilih di periode berikutnya setelah Kak Vanes, siapa tahu bisa regenerasi dan bisa punya ide-ide lebih yang cemerlang lagi lah di gerakan pemuda. Begitu juga kalau misalnya teman-teman mau punya keinginan untuk jadi pelayan PT, bisa hubungin Kak Vanes. Siapa tahu kan biar makin banyak. Oke, closing statement dari saya, dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat bahwa menjadi pengurus gerakan pemuda GPIB, oh iya, statement dari kakak dulu deh, Kak Vanes, sebelum dari kita. Betul. Apa tuh kata-kata tips buat teman-teman? Tipsnya buat teman-teman sebagai apa nih? Sebagai gerakan pemuda, sebagai pelayan PT boleh? Umum ya. Umum. Terutama untuk yang muda-muda sih. Sekali lagi cuma mau bilang, kita ini kan pemuda. Jadi sebagai tombak ukurnya gereja, kalau dari kitanya bergerak, pasti semuanya dalam gereja, kegiatan apapun juga ada kegerakannya dari Oke. masing-masing. Harus bergerak. Thank you. Statement dari saya dulu. Tapaannya. Oke, sebagai pengurus gerakan pemuda, kita bisa lihat nih bahwa pengurus gerakan pemuda itu bukan hanya soal jabatan atau kegiatan, tapi soal hati yang mau dipakai Tuhan. Anak muda juga dipanggil bukan untuk sekedar hadir, tapi untuk bergerak, melayani, dan memberi warna di tengah jemaat maupun masyarakat. Harapan kita semakin banyak nih pemuda yang sadar bahwa
pelayanan ini bukan sekedar beban atau melainkan ini sebagai kesempatan emas untuk kita bisa bertumbuh dalam iman dan karakter. Karena lewat tangan-tangan anak muda, gereja tetap hidup, relevan, dan terus maju ke depan. Oke, terima kasih teman-teman udah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan mari terus kita jadi pemuda yang setia, kreatif, dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Skena GP, kulik yuk!